Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Kelani Fitri, NIM 2014070069. Pemateri pertama dari kelompok 6, keterampilan seni Islam. Di sini kami akan membahas tentang kesenian arsitektur Islam di dunia dan di Nusantara. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah kesenian arsitektur Islam di dunia. Sebagaimana kita ketahui, agama Islam telah berkembang sejak 14 abad silam, dan selama itu pula Islam turut mewarnai sejarah kehidupan umat manusia, baik dalam bidang akidah, akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, politik, maupun arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Islam mewariskannya kepada generasi sekarang sejumlah karya fenomenal. Karya-karya seni dari arsitektur Muslim terus bertahan hingga kini. Peninggalan arsitektur Islam ini tidak hanya berpusat di Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya kebudayaan Islam, tetapi juga menyebar ke arah timur melalui Mesopotamia, Persia, dan Turki. Sedangkan ke arah barat masuk ke Syria, Mesir, Spanyol, Maroko, hingga menambah ke berbagai benua. Kemudian masuk ke Cina, Indonesia, dan deretan di Eropa. Masing-masing bangunan itu memiliki ciri khas tersendiri yang melambangkan tradisi, budaya, dan kesenian yang bercocok Islam di setempat. Asal mula pertumbuhan arsitektur Islam berdasarkan wujud dan penampilannya merupakan gambaran dari waktu yang telah diisi oleh kegiatan pergelaran bangunan-bangunan, yang mana mereka secara khusus lahir dari suatu bentuk kebudayaan baru Islam sebagai akibat dari dituntutnya wahyu ilahi guna menyebarkan agama baru, yakni agama Islam. Pada sejarahnya dunia, kesenian arsitektur Islam berkembang pesat dari masa ke masa. Tentunya setiap masanya memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Seperti pertama yaitu perkembangan arsitektur Islam pada awal, di mana arsitektur Islam pada masa awal perkembangan agama Islam ditemukan di kawasan Arab Saudi pada kisaran tahun 636 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, agama Islam dipimpin oleh Khalifah Rashidah yang menjadi khalifah pertama mempopulerkan seni arsitektur Islam setelah masa Nabi Muhammad SAW. Gaya arsitektur Islam pada periode ini masih cukup sederhana dan minim referensinya terhadap gaya-gaya arsitektur yang monumental. Corak arsitektur pada bangunan masjid bersifat tradisional dan tanpa ornamen yang berinci khas, yang diadopsi dari gaya bangunan suku Bani Abdul Qadis. Contoh bentuk penerapan arsitektur Islam ditemukan pada Masjid Juta di Arab Saudi dan menjadi masjid pertama dan tertua di kawasan timur Arab Saudi. Nah, yang kedua yaitu perkembangan arsitektur Islam periode Umayyah. Arsitektur Islam pada periode kekhalifahan Umayyah berada pada kisaran tahun 661 sampai 750 Masehi dan berpusat di Damaskus, Suriah. Seni arsitektur Islam pada era ini banyak mengadopsi gaya arsitektur Bizantium yang dipadukan dengan gaya arsitektur Sassanid. Ciri khas yang ditonjolkan adalah dengan penggunaan atap kubah, pelengkung balok pilar berbentuk tapal kuda, pilar besar, dan atap pelana pada sebagian sudut bangunan. Selain itu, pada bangunan masjid sudah memunculkan beberapa dekorasi seperti mosaik, cat dinding, dan relatif dengan motif khas Islam. Kemudian, perkembangan arsitektur Islam periode Abbasiyah. Perkembangan arsitektur Islam periode Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah
berkembang pada kisaran tahun 750 sampai 1513 Masehi dan berpusat di kota Baghdad, Irak. Gaya arsitektur ini dipengaruhi oleh arsitektur Sasanid yang telah diaplikasikan sejak masa awal perkembangan agama Islam. Sasanid merupakan kekaisaran terakhir Persia sebelum kedatangan agama Islam, sehingga peninggalan seni arsitekturnya masih digunakan oleh Khalifah Abbasiyah. Ciri khas arsitektur yang ditonjolkan pada seni arsitektur periode kekhalifahan Abbasiyah antara lain yaitu yang pertama, penggunaan lengkung bentuk lancip atau pointed arch di antara pilar berbentuk melingkar pada bangunan masjid atau istana. Yang kedua yaitu bentuk bangunan yang menyerupai benteng berbentuk persegi yang di tengah-tengahnya dapat digunakan sebagai halaman untuk melaksanakan sholat maupun interaksi sosial. Nah, yang ketiga yaitu bangunan menggunakan bahan berupa batu bata yang direkatkan dan dilapisi mortar dan lapisan kapur. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siska. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Juwita Putri NIM 20140700078. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian arsitektur di Nusantara. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Indonesia, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha seperti yang terlampir sebelumnya. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi kebudayaan karena pencampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad penyebaran awal Islam di Nusantara dilakukan pedagang-pedagang Arab, Cina, India, dan Persia. Setelah itu, proses penyebaran Islam dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melalui perkawinan, perdagangan, dan perperangan. Banyak masjid yang diagungkan di Indonesia tetap mempertahankan bentuk asalnya yang menyerupai candi Hindu-Buddha, bahkan pagoda Asia Timur, atau juga menggunakan konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid berada. Pada perkembangan selanjutnya, arsitektur masjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah seperti atap kubah bawang dan ornamen yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda. Jika dilihat dari masa pembangunannya, masjid sangat dipengaruhi pada budaya yang masuk pada daerah itu. Masjid dulu, khususnya di daerah Pulau Jawa, memiliki bentuk yang hampir sama dengan candi Hindu-Buddha. Hal ini karena terjadi akulturasi budaya antara budaya setempat dengan budaya luar. Antara daerah satu dengan yang lain biasanya juga terdapat perbedaan bentuk. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan budaya setempat. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat. Indonesia. Wujud akulturasi dari masjid kuno memiliki ciri khas seperti atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas dan semakin kecil dari tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1, 3, atau 5, dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut dengan mustaka. Tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyertakan azan. Beduk dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat, alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat
dengan makam. Selain bangunan masjid sebagai hujat akulturasi kebudayaan Islam, juga terlihat pada bangunan makam. Ciri-ciri dari hujat akulturasi pada bangunan makam terlihat dari maka makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Nisannya juga terbuat dari batu. Di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cangkup atau kubah, dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk kori, agung, atau beratap dan berpintu, dan ada yang berbentuk candi bentar atau tidak beratap dan tidak berpintu. Di dekat makam biasanya dibangun masjid, maka disebut masjid makam, dan biasanya makam tersebut adalah makam para wali atau raja. Contohnya, makam Sendang Duwur seperti gambar di bawah. Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Masjid Sunnah Suryansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiah Putri, NIM 2014070058, akan membacakan materi yang kedua, yaitu konsep kesenian arsitektur Islam di dunia dan Nusantara. Pada konsep kesenian arsitektur Islam memiliki konsep keindahan bangunan yang dicontohkan dengan menggambarkan keindahan bangunan dan surga seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Waqiah. Konsep keindahan yang terwujud dalam berbagai bidang tersebut biasanya disebut dengan seni dan kesenian. Dalam arsitektur, seni mempunyai posisi yang sangat penting. Bahkan pada awal perkembangannya keilmuan arsitektur termasuk dalam bidang seni murni. Bukan seperti pada saat ini di mana arsitektur merupakan penggabungan antara ilmu, seni, dan teknologi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Hayati dengan NIM 1814070063. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu dengan poin nomor 3 mengenai karakteristik ragam dan jenis kesenian arsitektur Islam di dunia dan Nusantara. Pada karakteristik kesenian arsitektur Islam di dunia dan Nusantara memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu arabesku, berasal dari bahasa Arab yang mengartikan motif geometris dan motif floral atau tumbuhan yang digunakan untuk ukiran hiasan interior ruangan. Yang kedua, yaitu kaligrafi, adalah seni menghias huruf Arab yang ditulis dan diukir pada dinding bangunan. Tujuan penggunaan kaligrafi selain untuk menambah keindahan bangunan, kaligrafi juga sebagai pengingat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, yaitu masrabiyah, adalah semacam kisi-kisi atau teralis berbahan beton atau gipsum yang digunakan dan ditempatkan pada jendela bangunan dengan bergaya Islami. Yang keempat yaitu kubah. Keberadaan kubah merupakan salah satu unsur bangunan yang menonjol dalam arsitektur Islam. Kubah biasanya terbentuk umbi bawang atau separuh bola khas Timur Tengah. Yang kelima yaitu lingkung pilar, adalah bagian bangunan bergaya arsitektur Islam memiliki ciri khas gaya lengkung atau pertemuan antara dua pilar yang berdiri sendiri. Yang keenam yaitu mukarnas, adalah dekorasi 3 dimensi serupa sarang lebah yang terletak pada langit-langit bangunan. Mukarnas dapat disebut sebagai stalaktit
oleh beberapa seniman arsitektur Eropa. Yang ketujuh yaitu mihrab, adalah sebuah dekorasi interior berupa ceruk setengah lingkaran atau tempat kecil yang ada di dinding paling depan yang ditemukan pada bangunan masjid atau musola yang menunjukkan arah kiblat. Mihrab juga digunakan sebagai tempat imam memimpin ibadah sholat. Yang kedelapan yaitu minaret, adalah sebuah struktur eksterior bangunan masjid berupa menara yang ditemukan berdekatan dengan masjid. Tujuan pendirian struktur minaret pada masa lampau adalah sebagai ventilasi atau lubang sirkulasi udara untuk mendinginkan ruangan. Selanjutnya yaitu ragam dan jenis kesenian arsitektur Islam di dunia dan Nusantara. Yang pertama yaitu arsitektur Mesir kuno pada tahun 3050 hingga 900 sebelum Masehi. Dapat kita lihat beberapa gambarnya. Biasanya bangunan ini terdapat di daerah Mesir atau daerah Timur Tengah. Yang kedua yaitu arsitektur klasik. Itu pada tahun 850 hingga 476 sebelum Masehi. Bangunan tersebut biasanya terdapat di daerah Romawi. Bangunan tersebut adalah bangunan Romawi kuno. Yang ketiga yaitu arsitektur gotik pada tahun 1150 hingga 1530 Masehi. Ini terdapat bangunan di daerah Eropa. Yang selanjutnya yaitu arsitektur Mesoamerika. Terdapat pada tahun 1519 Masehi hingga 2000 Masehi. Dapat teman-teman lihat, itu adalah contoh dari gambar arsitektur Mesoamerika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rani dengan NIM 20140700057. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu mengenai apresiasi karya seni dalam kesenian arsitektur Islam di dunia dan Nusantara. Apresiasi artinya penghargaan. Jadi, apresiasi arsitektur pada intinya adalah penghargaan kepada arsitektur. Untuk menghargai arsitektur bisa dijalankan secara dangkal sampai dalam. Secara dangkal dilakukan dengan menikmatinya sebagai objek yang bagus untuk dilihat atau dikunjungi, sedangkan secara dalam dilakukan dengan melakukan pengamatan, pengukuran, dokumentasi, sampai pada pengulasannya hingga menghasilkan sebuah karya ilmiah. Kegiatan apresiasi arsitektur yang ditujukan untuk dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah membutuhkan kajian yang menentukan kualitas capaian hasil. Dengan demikian, diperlukan metode untuk melakukannya, menyangkut persiapan, ketersediaan alat, sampai pada kelengkapan literatur untuk pembahasannya. Ada kalanya indera manusia tidak bisa dijadikan acuan berapresiasi secara tepat karena bersifat subjektif. Subjektivitas untuk mengapresiasi arsitektur ini juga bisa terjadi karena perbedaan wawasan atau pengalaman dari apresiator. Seorang arsitek akan berbeda cara mengapresiasi objek arsitektur jika dibandingkan dengan orang awam atau pengguna arsitektur. Seorang arsitek bisa menelaah ketidaksesuaian langgam antara pilar bergaya Bali yang dipadu dengan umpak yang bergaya Jawa. Sedangkan pengguna mungkin hanya akan merasakan kurang enak dilihat atau mungkin juga tidak merasakan dan lepas dari perhatiannya. Pengguna arsitektur hanya berkepentingan untuk menikmati karya arsitektur, bagaimana sajian dari bentuk dan ruang yang menyampaikan keindahan serta dapat menampung kenyamanan aktivitas, agar seorang arsitek bisa mendapat informasi yang baik. Maka selayaknya ketika berapresiasi bisa mensimulasikan dirinya sebagai pengguna, menikmati arsitektur dengan mengarahkan segenap potensi diri dari segi fisik dan mental. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.